berat badannya turun dari 112 ke 96. Terus ini kebas-kebas semuanya. Burungnya nggak bisa ngacang. nggak bisa ngaceng, Pak. Ternyata pas dicek gula darahnya 500. Saya sempet ke dokter bolak-balik, tapi kalau naiknya tingginya cepat, kalau turunnya lama. Akhirnya saya datang lagi ke Pak Haji. Kata Pak Haji, mandi jam 00, pakai pandang. Terus 9 lembar. 9 lembar. Mandinya itu dari kaki dulu, perut, dada, baru ke kepala, dikeramas. Niatnya Terus niat niatnya sama dengan Niatnya sama. Nggak niat juga nggak apa-apa. Ngapain apa-apa. niat? Langsung aja mandi. Kayak orang gila aja niat. Mandi aja mandi. Nggak pakai niat. ya terus diusahain ada olahraga, gerak-gerak jalan-jalan ke itu keliling kampung aja sejam, terus kurangin makanan. Tapi yang utama mandinya jam 00 Jam pakai 00. pandan 9 lembar. Nanti gulanya turun. Turun, Pak. Sekarang gulanya berapa? Sekarang nih kemarin saya diperiksa tuh hari Sabtu kemarin 115. 115. Biasanya Harus 500, 300 terus ke atas. Terus biasa habis lebaran naik lagi. Alhamdulillah sekarang saya nggak jauh dari 150, kemarin 125, malah sempet ke 85 gitu, Pak. Dan usahain juga jangan terlalu banyak pikiran, Pak. Jangan mikir aja, bikin jangan sebentar-sebentar ribut, jangan. Karena kalau kita kalau punya pikiran itu langsung gulanya naik. Untuk itu juga kita berusaha untuk menikmati hidup ini dengan penyakit yang kita punya. Jangan dikeluhin, kita harus senang, kita bersyukur sama Allah. Kita penyakit gula, berarti kita masih bisa ngaji, ibadah, sedekah, masih bisa berbagi sama keluarga, dan masih bisa ke masjid. Pokoknya Bapak nikmatin aja. Terima kasih Allah. Tapi itu nomor 2, yang nomor 1 tetap mandi jam 00. Mandi, Pak. Terus apa lagi, Pak? Yang utama mandi jam 00. Terus apa lagi? Berat gak mandi jam 00? Gak usah mandi air panas, gak usah pakai air panas, pakai air hangat. Tau gak? air hangat ya. Ya jangan air panas ya. Gak boleh air panas. Nanti kulitnya melotot. Nanti ngelotok semua sama kontol-kontolnya copot. Gak boleh. Pakai air hangat. Terus? Terus apa lagi, Bu? Itu kemarin Ibu nanya apa aja kan nggak tahu, Bu. Yang disorot saya, tenang aja. Ibu nggak disorot, namanya juga kan nggak saya panggil. Namanya siapa? Enggak. Tadi saya sebut nggak namanya? Enggak. Ngapain nyebut nama? Yuk. Suaranya. Ibu ngomongnya kayak ayam aja. Ayah, ada lagi? Pertanyaan apa? Sehari-hari apa Bapak kegiatannya sehari-hari? Dagang, kerja, atau nganggur di rumah, dagang. atau dokter, atau apa gitu? Dagang. Hah? Usaha dia dagang. Dagang. Dagangnya di rumah atau di pasar? Di rumah. Di rumah. Yang dijual apa? Beli hasil. Hah? Hasil. Hah? Hasil laut. Hasil laut. Ya, Terus? Sekarang ada pertanyaan nggak? ya itu masalah yang sama di kemarin. Pak, kan ada tamu RDA yang dari Indramayu. Yang kemarin saya cerita. Coba Bapak paksain bangunnya jam 00 wajib. Senyumnya wajib. Sholat tahajudnya wajib. Mandinya tahajudnya wajib. Baca Qurannya wajib. Nih Pak, maaf ya. Nanti kalau Bapak meninggal, Bapak kan dikuburnya meninggal. Mau gak istri dikubur hidup-hidup nemenin Bapak? Coba tanya. Mau gak, Bu? Nih, saya kepelin. Gak bakal mau. Jadi temen Bapak dikubur siapa? Baca Quran. Jadi Bapak nih meninggal. Dikubur nih. Terus Ibu nih sehat. Mau gak, Bu, dikubur hidup-hidup, Bu? Nemenin Bapak dikubur?
Katanya lo sehidup semati. Tuh nggak mau dia. Batunya kenapa dibuang? Kawatnya kenapa dibuang? Hah? Disentor langsung katanya. Disentor kemana? Ke kali. Emang di mana matinya? Sapinya di mana? Di kandang yang coperan itu. Di kandang yang coper, sananya coper. Tadi pas pentokan jalan. Dipotongnya di situ. Iya. Kenapa nggak diambil batunya juga? Disentor semua. Oh, Pakunya paku tembak itu. ya harusnya diambil lah. Cari nanti. Ya nggak mungkin lah, si goblok aja itu. Si goblok namanya, si goblok. Jadi nanti kalau bapak meninggal dikubur, istri nggak bakal mau nemenin di kuburan. Bapak dikubur ya bapak dikubur, ibu nggak bakal turun ke kuburan, ya kan bu? Turun nggak bu? Nggak mau, walaupun sehidup semati. Jadi teman bapak dikubur siapa? Baca Quran. Jadi baca Quran wajib. Nanti dengan bapak baca Quran, sifat 18 Allah ilangin tuh. Gundah, gelisah, murung, sedih, ngeluh, jengkelan, mancing jengkel, kepancing jengkel, bawel, cerewet, hilang. Pasti hilang. Kedua, usaha bapak diperbaikin sama Allah. Yang jahat-jahat sama bapak, yang nakalin bapak dimatiin sama Allah. Bapak dibikin umurnya panjang, kan lumayan. Emang nggak ada yang jahatin bapak? Ada. Udahlah kita matiin aja, umurnya pendek-pendekin, anaknya abisin umurnya pendek, bapak ibunya umurnya pendek, saudara kandungnya umurnya pendek. Kalau dia punya bini dua, bininya matiin dua-duanya pendek. Gitu, bisa lah. Wasilahnya apa? Baca Quran. Kira-kira bapak maksain baca Quran bisa gak? Bisa. Hah? Bisa. Iya. Ibu juga gitu. Paksain baca Quran. Kenapa Pak Haji? Ya buat tadi teman dikubur. Karena kalau ibu meninggal, bapak mau gak nemenin ibu di kuburan? Jawab lu. Hah? Tidak. Tuh nggak mau tuh bu. Katanya sehidup semati bu. Aduh. Jadi teman ibu dikubur siapa? Baca Quran. Jadi paksain baca Quran. Paksain baca Quran. Nah nanti herannya ada aja orang kasih modal bapak. Pak titip modal dong. Bisa koperasi. Bisa apa nanti ngasih modal bapak. Alhamdulillah jalan. Jadi intinya apa sih Pak Haji? Baca Quran. Bapak pernah baca Quran nggak? Berapa? Semalam dapat berapa juz? Hah? Sejus pernah nggak semalam? Setengah juz? Nggak pernah. Buka Al-Quran? Buka? Pernah? Baca belum pernah? Oh iya. Ajarin. Biar bacanya cepat. Ajarin biar bacanya cepat. Ini Bapak, yang disampaikan Pak Haji tadi tentang keutamaan membaca Al-Quran daripada ibadah-ibadah yang lain. Hadisnya begini, saya bacakan. Bapak biar tambah mantap. Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah berfirman, barang siapa yang disibukkan oleh Al-Quran daripada berzikir kepadaku dan memohon doa kepadaku, maka aku berikan kepadanya sesuatu yang lebih utama daripada yang aku berikan kepada orang-orang yang berdoa kepadaku. Dan keutamaan kalam Allah di atas seluruh perkataan adalah seumpama keutamaan Allah atas makhluknya. Jadi baca Al-Quran, kita disibukkan dengan baca Al-Quran itu lebih utama daripada berzikir, kata Nabi, dan memohon doa kepada Allah. Ini kayak kahebut. Maka Allah akan memberikan kepada orang yang baca Quran itu lebih utama
daripada yang aku berikan kepada orang yang memohon doa. Gitu. Jadi Pak Haji menyampaikannya kan, baca Al-Quran lebih utama daripada berdoa. Hadisnya begitu. Jadi Allah memberikan keutamaan kepada orang yang baca Al-Quran lebih dari orang yang memohon doa. Jadi lebih utama baca Al-Quran. Dengan baca Al-Quran kita disibukkan, itu lebih utama daripada berzikir dan berdoa. Ini hadisnya sahih, riwayat Tirmidzi dan Baihaqi. Ini memperkuat kita, menambah motivasi kita untuk memaksakan diri baca Al-Quran. Kenapa? Di samping hadis Nabi ini, karena Allah memerintahkan di surat Al-Muzammil itu, warattilil Qur'ana tartila, baca Quran dengan lancar, dengan baik. Itu perintah. Jadi rangkaian yang diajarkan Pak Haji, bangun jam 00, kemudian senyum, mandi, sholat, tahajud, witir, baca Al-Quran, itu rangkaian di dalam surat Al-Muzammil ayat 1 sampai dengan 7. Ibu, bapak nanti buka biar tambah semangat, tambah yakin. Oh, ini ya ternyata yang diajarkan Pak Haji. Baca Al-Quran, ternyata ini. Kenapa? Karena di ayat yang ke-6 Bapak, Allah menyampaikan kalau kita bangun malam, itu hati kita jadi kuat mentalnya, dan ucapan Bapak Ibu jadi mantap. Apa artinya? Hajat Bapak Ibu mudah dikabulkan Allah. Oleh karena itu baca Al-Quran dipaksa. Gimana caranya? Bapak Ibu kan yang penting sudah bisa ya, bisa. Kalau sudah bisa tinggal mau untuk maksa. Gimana cara memaksanya? Latihan, dipaksa, tidak tidur, mulai jam 00 sholat, habis sholat langsung baca Quran. Mampunya baru 1 juz, jalani, masih pelan-pelan jalani, yang penting latihan untuk jaga lilin. Terus gimana caranya baca? Baca sebisanya yang tartil. Gimana? Latihan. Latihannya gimana? Bapak baca surat yang terpendek. Surat apa? Al-Kautsar. Hafal Pak ya pasti ya. Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbi kawanhar inna sani'aka huwal abtar. Itu dibaca, Bapak latihan baca itu 1 menit harus bisa 15 kali baca. Kalau Bapak bacanya, Ibu baru inna a'toina kal kautsar, nggak nyampe, harus dipercepat. Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Bisa gitu Ibu? Bisa ya? Dihitung semenit harus bisa 15 kali baca. Kalau Bapak Ibu bisa baca 15 kali, kalau bisa inna a'toinanya seperti itu, nanti baca di surat yang lain, Al-Baqarah, Bapak pasti bisa lebih cepat lagi. Bos, kalau baca Quran lama kali bos. Udah nggak usah diajarin, nggak usah. Ajarin aja cara cepat. Ilmu gimmick-gimmick yang orang Indramayu, yang iya, dagang nasi uduk. Ya, kalau yang tapi tetap baca Quran Indramayu. Ya udah itu nomor 9. Jadi kalau gimmick-gimmick aja. Yang tamu Indramayu, yang dulu dia juragan beras, gagah, tas isinya ratusan juta, 400 juta, 400, 500 juta, belanja ke petani, diseleb, dibawa ke pasar, pulangnya yong, punya hutang.
Bukan zong, maksudnya diterangin. Beli Beli padi, Padi. 400 juta, Ya. diselipin jadi beras. Berasnya bawa ke pasar induk, diutangin. Angin. Jadi pulangnya nggak bawa duit. Nggak bawa duit. Belanja lagi beras, padi, diselipin, jadi beras, bawa ke pasar induk, diutangin, nggak dibayar, Ya. kan minus kan? Minus terus. Nah akhirnya dia paksain baca Quran, ketemu jalannya dagang nasi uduk. Nah lo kenapa nasi uduk kayak kaya? Ya. Bapak pengen cepet gitu aja Cepet kayaknya, aja ya. pengen Jadi ringkas. nasi uduknya kok bisa laris? Di samping dia bangun jam, tapi bangun jam 00-nya tetap Pak ya. Bangun jam 00, mandi, senyum, mandi, sholat, baca Qurannya semampunya dulu. Nggak semampunya, Semampunya, tapi harus. semampunya. Harus dulu. Terserah bapak berapa? Terserah Bapak, ya. Selembar boleh, Boleh. seayat boleh. Ya. Gue kasih diskon dah. Kalau yang lain nggak gue diskon, khusus buat lo diskon. Diskon Bahkan habis. nggak baca Quran nggak apa-apa. Diskon Yang penting lo buka Al-Quran. Ya, terus akhirnya beliau ketemu jalan yang tidak pernah beliau bayangkan. Mau maghrib, Udah habis. sudah habis. Jam 5 udah Jam habis. 5 habis. Udah habis. Labanya 2 juta, 2 juta per hari. per hari. Karyawannya sudah dikasih 7 gaji orang. langsung tiap hari. Harian. Selesai, harian langsung Net bawa pulang bersih 2 juta. juta. Apa yang dilakukan? Ini ilmu gimmick-gimmicknya. Ini mau gimmick-gimmick aja biar bapak lebih mudeng. Dia praktekin ilmu RDAY yang beras yang belum dimasak, sebelum dimasak itu nyucinya juga pakai air cebokan, untuk nanak nasinya juga pakai air cebokan. Intinya di situ, air cebokan itu bukan berarti kita pipis BAB baru cebok ditadain ditampung, bukan. Air cebokan itu air bersihkan kemaluan Bapak Ibu sebelum pipis. Jadi bangun tidur sebelum pipis disiram. Jadi bapak cebok airnya dikepretin ke dagangannya, kepiting, ayam, tripang, kodok, apa aja pokoknya dagangan. Jadi bapak cebok, air cebokannya disiramin, dikepretin ke ayam, ke ular. Misalkan bapak dagang ular, dikepretin ke ular, ular bulu. Misalkan dagang ular bulu gitu. Iya, soalnya kalau saya nyebut tripang nanti bapak, kenapa disebut dagangan gue? Ya gue nggak nyebut deh, ular bulu. Ular bulu. Kodok. Niatnya sambil ucap Bismillahirrahmanirrahim atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomah kertasnya aminnya aja anak dia nggak bakal yatim. apal. Udah tua. Kertasnya mana kertasnya? Alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli, alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli, alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede. Coba lihat deh. Sudah dikasih. Udah bacaannya. Ini yang untuk ininya. Nah nanti bapak manggilnya gitu, alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli, alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli, alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede, rame, untung bersih satu hari 100 juta, dibaca 9 kali sambil ngepretin air cebokan, niatnya gitu. Di dagangannya, bapak dagangannya apa? Ular bulu, di ular bulunya gitu. Misalkan bapak dagangnya ayam, di ayamnya. Bapak dagangnya ulernya. Bapak jualnya kodok, di kodoknya. Manjur. Harus ada kata-kata untung bersih. Untung bersih satu hari 100 juta. Untung bersih satu hari 100 juta. Nanti untung bersih satu hari 100 juta. Ucapan adalah doa. Ada lagi? Nyambung gak nih? Susah gak kira-kira? Yang baca Quran saya hapusin. Untuk bapak diskon gak baca Quran. Gak usah. Diskon habis. Hah? Diskon habis. Diskon habis 0 buat bapak. Gak usah baca Quran. Gak wajib. Yang wajib itu tadi. Terus celana dalamnya ibu yang 9 hari gak ganti,
digantung di atas. Di lapaknya bapak lebih tinggi dari kepala. Celana dalamnya bapak digantung di atas di kepala. Supaya apa? Kalau ada kompetitor, ada saingan, langsung mati hari itu. Kok gitu Pak Haji? Membantu program pemerintah pengurangan penduduk. Karena penduduk terlalu banyak. Jadi yang jahat-jahat biar pada mati. Yang hidup yang pada bagus-bagus aja ya, gitu ya. Soalnya yang jahat-jahat banyak sekarang. Nah, Bapak bantu program pemerintah, nanti Bapak dipanggil presiden, dapat piala Kalpal Taruh. Terus apa lagi? Susah gak? Enggak lah. Ya. Ya, karena ibu datang yang kedua ya, saya diskon. Udah gak usah baca Quran. Gak usah. Diskon khusus buat ibu mbak bapak nggak baca Quran. Nggak baca. Yang kesorot saya bukan ibu, tenang aja. Ibu mah ketakutan. Jadinya saya kagok ngomongnya. Bu, kalau live bu, yang live saya. Nama ibu saya nggak sebut. Nama bapak saya sebut. Aman, tenang aja. Aman. Nanti ibu tinggal praktekin. Yang tadi. Kalau bisa dilangkahin. Kalau nggak bisa dikepretin. Celana dalamnya ibu nanti ditaruh di atas. Lebih tinggi dari kepala. Apa? Sampai terkabul. Maksudnya? Lamanya. Oh makanya 9 hari. Yang 9 hari. Ibu masih main nggak? Enggak, yang berarti 9 hari yang nggak ganti. Kalau main celana dalam bekas pakai yang bekas men hari pertama. Tapi kalau ibu udah nggak men, harus celana dalam yang 9 hari gak ganti. Ibu pakai celana dalam nih, basah, dijemur dulu, nggak dicuci. Nanti udah kering, pakai lagi. Basah, jemur lagi, pakai lagi. Ibu mau sholat kan kotor, jemur dulu. Ibu pakai yang baru. Nanti habis sholat pakai lagi sampai 9 hari. Gitu. Nanti manjur dagangan rame. Nah nanti kalau dagangan rame Pak, Bapak jangan dagang itu lagi. Dagang celana dalam bekas pakainya ibu. Nanti satu celana dihargain 1 miliar. Bohong orang nggak pada antri. Terangin Haji Marco. Mana mic-nya? Terangin. Kalau yang barusan Pak Hajinya humor. Jadi celana dalam 9 hari itu artinya ibu pakai setiap hari. Tapi kalau ibu mau sholat, ibu jemur dulu di apa? Diangin-anginin biar kering. Ibu pakai celana dalam yang baru. Takutnya kan ada najis. Jadi ibu pakai, kalau biasa ibu nggak pakai celana dalam ya kalau sholat. Terus kadang-kadang kalau istri saya disimpan di belakang kulkas biar anget dan cepat kering. Terus pakai lagi. Itu bikin ibu 9 hari. Nanti kalau udah 9 hari ibu bungkus supaya nggak kelihatan, di toko ibu bisa dibungkus pakai plastik dulu apa aja, digantung di apa, di rolling door atau apa. Lebih tinggi dari kepala. Lebih tinggi dari kepala bapak. Pokoknya agak atas aja, jangan sampai kelihatan sama ya pembeli atau saudara. Gitu. Kalau itu bener rame dagangannya laris, untung bersih satu hari bisa 100 juta. Saran saya besok ibu sama bapak nggak usah dagang itu lagi. Tapi yang didagang apa? Celana dalam ibunya. Jadi ibu stok yang banyak. Satu celana 1 miliar. Iya, celana. Kalau sehari bisa laku 10 kan 10 miliar. Hah? Bercanda. Biar gak ngantuk. Tapi kayaknya ibunya minat banget buat celananya. Ibunya serius. Kayaknya bikinnya gampang dan keuntungannya 100 miliar ya. Dijual celana antik. Bisa datangkan pembeli. Satu celana harganya 1 miliar. Oh, digantung di tempat dagangan. Usaha. Usahanya bapak di rumah atau di kios? Di rumah. Di rumah. Oh ya, di rumah. Kalau dagangnya di rumah, gantungnya di rumah. Kalau dagangnya di kios, gantungnya di kios. Kalau dagangnya di pasar, gantungnya di pasar. Kalau dagangnya di ruko, gantungnya di ruko. Kalau misalnya rukonya 2 lantai, di lantai bawah berarti. Lantai bawah aja. Lantai atas, paling atas. Kalau rukonya 2 lantai, paling atas.
Kalau bisa bikin 2 aja. Ini kan ini 2 lantai nih, atas. Itu tuh, deh. Bapak nanti naik ke atas deh. Itu dalamnya cara dalam saya semua tuh. Ini Bapak naik, ini kan pintu. Itu pintu. Atasnya ada plafon. Itu cara dalam saya semua. Jadi orang yang udah masuk pasti besok datang lagi. Orang yang udah masuk pasti hajatnya terkabul. Itu cara dalam saya semua. Ada 9 lembar. Ada yang warna coklat, abu-abu, putih, doreng-doreng, dolmensen. Boleh, panggil, suruh masuk. kan kita sudah meninggal orang tua. Apa? Kita sudah meninggal punya orang tua, jadi kita kasih di sini apa? Boleh panggil, boleh. Dia mau denger masalah bapak nggak apa-apa. Ya udah panggil. Put, namanya siapa? Laki perempuan? Oh iya panggil. Putri. Panggil Pak. Panggil. Ibu jangan takut live. Saya senang kalau saya live, seneng. Saya kalau Tuh ibu di belakang. Tuh TV-nya. tuh foto. Enggak, suara ibu enggak. Suara ibu udah dipalsuin. Kan kita punya pemalsu suara. Tuh, no. Tuh, enggak. Suara ibu enggak, yang keluar suara saya. Tenang aja. Ya, nggak apa-apa. Kemarin datang kan wakil presiden. Tenang aja. Menteri kemarin datang. Presiden datang kemarin. Presiden taksi ya. Kemarin juga ada kepala desa dari apa? Dari Palembang ya Pak ya? Morowali. Dari itu. Muara Enim. Muara Enim. Nggak apa-apa Bu, tenang aja. Biar viral kan nanti jadi kepala desa lagi. Iya. Ibu ketawa. Ibu usia berapa sekarang? Ibu usianya berapa sekarang? 42. Wow. Tapi udah nggak men. Terakhir men kapan? Udah 3 tahun. Mau men lagi nggak? Mau? Gampang Bu. Ibu emot alat kelamin suami. Nanti men. Kapan terakhir ibu ngemot alat kelamin suami? Hah? Udah pernah belum? Belum. Coba ya nanti ya. Coba ya. Suami mau gak? Mau banget. Mana Pak? orangnya? Jangan ditanya. Hah? Jangan minta. Hah? Jadi itu mau jangan. Bisa tidak mau enggak. Nggak mau? oke. Oh iya. Biar kata kita dulu. Oh, berdua aja. Oh iya. Terus apa lagi yang mau ditanyain? Pak Bos, ada gak yang masih ngeganjel? Yang masih gundah? Yang masih gelisah? Yang masih ngeganjel apa? Kira-kira. Yang tadi gimmick-gimmick apal gak? Coba ulangi lagi Bos. Takutnya Bapak kurang mudeng. Gimmick-gimmick yang tadi orang Indramayu. Yang Indramayu itu Nasi uduk. Pak, nasi uduk itu beliau itu biasa sebelum buka tokonya itu, warungnya itu, beliau siram-siramin dulu pakai air bekas apa cebokan atau rendeman celana dalam ke tokonya, ke depannya, ke etalasenya atau ke area warung dagangan. ya. Dan berasnya yang mau dipasak itu dilangkahin dulu 9 kali. Beras. Ya, Karena dia dagang nasi uduk kan beras. ya. Kalau Bapak dagang ayam ya ayam. Kalau Bapak dagang ular ya ular. Kalau Bapak dagang bumbu dapur ya bumbu dapur. Itu satu. Kedua, cara dalam Bapak yang 9 hari gak ganti atau dalam Ibu yang 9 hari gak ganti harus digantung di atas. Di tempat dagangannya. Ibaratnya buat penangkal. Iya. Jadi kalau ada orang yang jahat atau ada yang mau ngambil pelanggannya Bapak, mati. Begitu. Penangkal petir namanya, penangkal petir. Kenapa? Gantung. Digantung. Harus lebih tinggi dari kepala. Dia dalam Di arah internet, boleh di arah internet. Nah, nanti kan buat sarang tawon di atas. Tawon banyak ntar. Iya. Nah, itu harus dilakukan harus wajib buat penangkal. Nggak apa-apa, diangkat. Nggak apa-apa diangkat.
Nah nanti Bapak lakukan seperti itu. Wajib ya. Cah dalam Bapak boleh, cah dalam Ibu boleh. Usahain pagi-pagi Bapak setelah sholat subuh. Bapak wajib sebelum matahari terbit atau habis sholat subuh atau sebelum matahari terbit, Bapak wajib keluar dari rumah atau Ibu wajib buat tolak bala sebelum matahari terbit. Syarat aja Pak. Buat syarat aja. Apakah Bapak mau jalan-jalan? Apakah Bapak mau beli sarapan? Ataukah Bapak mau olahraga? Ataukah Bapak mau nyapu? Pokoknya syarat sebelum matahari terbit, Bapak udah harus keluar rumah dulu. Ibu atau Bapak salah satu. Buat syarat. Ada lagi gak? Apa? Ya sekarang puas gak? Sekarang apa coba yang kurang puas? Nanti Ya. dijawab. Berhubung jarak Bapak dari tempat Bapak ke Bogor jauh, jadi biar puasin dulu langsung ketemu Pak Haji, ditanyakan langsung, jangan sampai ngedumel di jalan, wah kita lupa nih gitu. Ya ditanyain aja, tanya ya nggak apa-apa, biar bisa berbagi. Apa? 4 hari naik kapal laut terus sampai sini dari Sulawesi ya. Ya, terus Ibu juga Bapak niatin bahwa niat Ibu dan Bapak datang ke RDI ini niatnya ingin ketemu sama anak yatim karena ke Allah. Ibu bisa berbagi dan bersedekah. Pencerahan dari Pak Haji itu adalah bonus dari Pak Haji ketika Ibu dan Bapak datang ke RDI. Bisa ketemu Pak Haji juga bonus. Itu ada yang tanyain, makanya tanyain langsung. Biar Ibu nggak ada unek-unek sampai di jalan, wah aku lupa gitu. Terus kalau telepon Pak Haji sibuk gitu. Ya, jadi harus Bapak Ibu harus yakin bahwa kita semuanya dari Allah, dan Bapak Ibu harus menjalankannya juga. Itu prosesnya nggak seperti kita makan cabai langsung pedas gitu, karena kita mau sekolah SD aja harus ujian dulu baru bisa lulus. Nah di sini Bapak Ibu harus berproses, ada waktunya, ada masa-masanya, dan karena kita yakin bahwa Allah udah karena Allah itu semuanya, Bapak yakinin bahwa itu semua karena Allah. Dan biasanya kalau yang saya rasakan ketika udah mulai ngerjakan Ibu menyadari, saya ngerasa tenang. Misalnya setelah sholat malam itu enak, bisa besoknya itu enggak istilahnya gelisah, takut ditagih atau apa orang, atau takut dengan rezeki yang kita. Di situ kan ada Bapak Ibu dikasih itu catatan mengenai sifat-sifat yang 18. Itu pengaruh banget ketika kita kepancing jengkel, wah aku nih lagi punya hajat, dibuang jauh-jauh. Kata Pak Haji kan besar hajat atau besar jengkel ya, gitu ya, pasti kita hajat semuanya. Kita hajat-hajatnya dibuang dulu, kalau yang jelek-jeleknya dibuang dulu gitu. Dan semuanya butuh proses. Dan ilmu kearifan lokal ini juga ibaratnya topping. Jadi gimmick aja dulu sebelum yang besar terkabul. Nah Ibu Bapak bisa kerjaan ini ya. Terus ya harus dibuang, pokoknya buang jauh-jauh itu Ibu. Itu juga ada perbaikan nanti Bapak sama Ibu, hubungan sama Ibu Bapak lebih harmonis lagi. Biasanya kan maaf dah ibu-ibu nanya ngegas ngeng, akhirnya Bapak kepancing. Kan kata Pak Haji, jangan kepancing jengkel, jangan mikir, jangan kita mikir ya malam-malam sebelum tidur mikir terus apa yang sudah kerjakan, kita khawatir. Jangan, karena Bapak Ibu udah datang ke sini, Bapak udah sedekah yang ekstrim 10 juta, besar tuh Bu ya. Itu kalau nggak dipaksain itu kita nggak bisa sedekah sebanyak itu, karena kita hadir juga maksa, karena Bapak Ibu juga pengen kembali usahanya maju, pengen terkumpulnya juga besar, bukan sejuta-juta, tapi ya kalau bisa miliaran rupiah. Jadi kita ngantuk sedikit, capek sedikit nggak apa-apa, yang penting kita ibaratnya kita lagi menebar benih-benih yang akan kita panen suatu saat nanti, yaitu bosnya dari Allah terkabul hajat.
semua juga butuh proses dan harus yakin pasti. Kalau misalnya kita butuh di ini katakanlah di satu kursi, bagaimana bisa cepat terkabul? Jadi kita Misalnya pengen beli kursi, yang membeli misalnya meja, yakin kita harus naik dalam diri. Mama, bapak juga yakin minggu ini kita punya kursi, uangnya ada bawah. Yakin bahwa kita pun bakalan punya. Jangan kebeli nggak ya, kapan ya, berapa duit ya. Pokoknya kita harus yakin bahwa mungkin bukan hari ini belum terbeli, tapi ingat kita masih ada besok dan hari Minggu besok atau bulan depan. Jadi Bapak harus yakin kita udah yakin sama Allah bahwa kita bakal terkabul dan kita bakal beli kursi, punya kursi, jangan kebeli, punya kursi. Jadi sistemnya itu bukan punya kursi tapi mungkin kredit, itu juga punya kursi tapi kredit tapi ngutang. Jadi kita punya nyebutnya pasti saya punya kursi yang saya inginkan. Biasanya sih last minute ya, ketika kita udah mulai mentok, waduh kok belum datang. Biasanya yakin misalnya sore ini belum, nanti mungkin malam datang kayak gitu. itu diucapkan saya, Bapak ucapkan ya ucapan yang hal-hal yang positif. diucapkannya waktu usaha. Terserah Bapak, kan itu ada Pak Haji bilang harus baca alhamdulillah itu 909 kali, itu kalau bisa 27 kali atau sekitar 27.000. Itu Bapak bisa pakai tasbih, Ibu pakai tasbih ini ya counter. Ibu lagi Bapak mobil di jalan misalnya di sekarang naik kapal laut pulang ya, baca aja alhamdulillah. Ketika udah Bapak lihat udah 999 langsung Bapak ucapin hajat juga boleh. Pasti usaha aku maju lagi, kabul, untung bersih sehari 10 juta. Maaf misalnya kalau kita sesuaikan dengan keinginan kita. Terus baca lagi alhamdulillah. Ketika ibu sedang masak juga alhamdulillah seenaknya. Setiap hari ya, dari bangun tidur sampai ketemu tidur lagi. Ya, itu kalau misalnya Bapak belum bisa sampai 27.000, Bapak bisa lakukan itu dengan sesuai dengan kenyamanan Ibu dan Bapak. Ibu Bapak lagi masak, Ibu lagi masak, baca aja alhamdulillah. Kadang-kadang nggak tanpa penghitungan juga kita udah mulai berasa alhamdulillah. Alhamdulillahnya syukur, terima kasih sama Allah. Kita apresiasikan diri bahwa hal itu sudah terjadi. Misalnya kita buktikan lebih dari 900 lebih boleh, asal jangan kurang. Ya, misalnya baru 800 kita udah mulai berdoa atau udah stop, jangan. Pokoknya lebih dari 1000 atau berapa silahkan aja Bapak ucapkan permohonannya kepada Allah, mintanya ke Allah. Kata Allah, kalau hambanya naik tangannya nanti Allah turun tangan. Artinya naik tangan itu berdoa, Allah akan turun tangan. Tapi kalau hambanya lepas tangan, nggak mau naikin tangan, jadi Allah juga nggak angkat tangan, malah kayak gitu Pak. Kalau Pak Haji biasanya kalau misalnya Ibu punya mobil Fortuner, Ibu ada di dalam rumah yang lagi parkir. Kalau colek ini bisa Alat kelamin Ibu tempelin di Fortuner. Mobil ini jadi milik saya. Pasti saya punya mobil seperti ini. Pasti bulan ini, tahun ini, minggu ini pasti tempel langsung. Ibu yakin ya ini bakal. Dengan perasaan ibu bapak yakin itu misalnya kita gambarkan bahwa ini mobil ini jadi milik saya, mobil jenisnya. Bu harus yakin. Kalau jangan bener nggak ya, yakin deh saya ini mobil Bisa jadi bisa nggak ya, jangan ada kata-kata itu, yakin. Dan nggak boleh ngomong kapan ya saya punya mobil ini, kapan ya saya punya mobil ini, kapan ya saya punya mobil ini. Allah nggak mau jawab, yang jawab langsung Haji Marko. Ya, kapan kita punya Fortuner, kapan semua hajat terkabul, mungkin lusa atau di lain waktu. Pasti kita punya Fortuner. Yakin punya 10 miliar.
Pasti di minggu ini kita harus yakin secepatnya. Pak, harus semangat, udah datang ke kandang jauh-jauh, harus semangat, harus perubahan. Pulang ke Sulawesi, Bapak yakin. Bapak kenal gak yang namanya Mbak Nadia? Udah pernah dengar belum Mbak Nadia, testimoni RDIY? Yang namanya Mbak Nadia di YouTube. Yang cair 1 triliun. Belum. Tadi saya barusan japri dia, Mbak Nadia, bisa gak jam 8 malam sampai sini ketemu sama Bapak, ajarin. Kalau dia cair 1 triliun, ajarin Bapak sama Ibu cair 10 miliar. Iya mau, nih berangkat nih. Nanti dia habis ada meeting dulu dia. Nanti dia berangkat jam 6 dari Jakarta. Nanti dia sampai sini jam 8. Jadi Bapak sama Ibu jangan jauh-jauh, nanti dipanggil. Nanti ngobrol di sini. Itu nggak live. khusus dari Pak Haji. Dari saya bonus. Mempersembahkan Mbak Saya Nadia. panggil Mbak Nadia tadi barusan. Tadi barusan Mbak Nadia. Jadi nanti Mbak Nadia ngajarnya hari Sabtu. Khusus buat Bapak berdua, bertiga sama saudara Bapak, ngajarnya ntar malam jam 8. Mbak Nadia tidak live, nanti ngajarin. Ngobrol aja. Cara punya duit 1 triliun, caranya gimana punya duit 1 triliun, nanti di Mbak Nadia ajarin. Ya, jam 8 malam ya. Jadi Bapak nanti jam 8 jangan jauh-jauh dari sini, dekat-dekat situ, di kantin, duduk di kantin. Ya. Jadi ntar biar saya manggilnya gampang. Mbak, sini. Depan masjid oleh. Ya, bertiga ya duduk di sini ya. Khusus, nggak ada tamu lain. Saya juga nggak tahu kenapa saya digerakin hatinya pengen hubungin Mbak Nadia. Iya betul. Mbak Nadia, bisa gak kesini jam 8? Bisa Pak Haji. Hari ini kita sudah siap-siap pagi, mau pulang. Kapan? Tadi pagi mau pulang. Pak. Terus? Cerita tadi. Apa? Pas ada teman, dia tidak jadi masuk ke sini. Dia yang bayar kantin. Yang bayarin sedekah 10 juta. Iya. Terus? Karena kemarin bisa tidak puas. Kemarin kurang puas. Iya. Dan ini teman, katanya, kau gantikan saya dulu. Apa? Kau ganti untuk saya dulu katanya. Kamu dulu yang masuk. Masuk. Oh iya. Yuk. Nanti kan Mbak Nadia ngajarin Ibu, dia bisa cair 1 triliun. Nanti Ibu diajarin sama Mbak Nadia cair 1 triliun. Tadi itu sangat berat. Apa? Karena Sangat berat. agak berat Pak sama teman. Karena kan ini tadi uangnya yang dikasih masuk. Nah, sama pulang saya bilang, saya kasih tahu Pak Ustaz, itu yang di depan ya. Sofian. Saya bilang ini ada teman yang mau daftar tidak jadi karena meninggal mertuanya, tidak jadi. Diarahkan untuk saya dulu. Oh. Alhamdulillah. Itu katanya idenya ini. Iya betul. Plus rezekinya saya panggil Mbak Nadia lagi. Betul loh. Biasanya nggak ada yang seperti itu. Nggak ada, saya belum pernah. Ngapain juga nggak manggil Mbak Nadia? Kelebihannya apa? Ya. Iya, Bapak juga tadi. Hanya misalnya kita mau pakai itu kok, bilang, ini mungkin sudah kehendak Allah. Iya betul betul. Karena kemarin kita belum terlalu. Iya betul. Ya. Itu teman dia kasihan sama saya karena jauh katanya. Iya. Banyak tidak seberapa pengetahuan yang saya Dapat ya. Saya juga tadi kaget Pak Haji bilang Mbak Nadia bakal kesini. Saya bilang itu kan bukan waktunya dan beliau itu orang sibuk. Kasih Mbak. Jadi nanti jam 8 habis sholat Isya, Ibu jangan kemana-mana. Nanti Mbak Nadia ngajarin cara cepat cair tunai 1 triliun. Nanti Ibu praktekin. Tidak ada baca Quran, nggak ada, nggak pakai baca Quran. 1 triliun nggak pakai baca Quran. Mau gak? Emang maunya lo. Kali ini teman baru kemari.
Oh. Apa? Baru kemarin saya kenal. Temannya baru kenal kemarin. Kenalnya juga di sini. Oh. Dan dia mau privat 10 juta, mertuanya meninggal. Nggak bisa ikut privat. Duit udah sedekah 10 juta. Oh, duitnya kasih ibu. Kasih ibu duitnya. Nanti dia ada kesempatan ke sini baru saya transfer. Ibu ganti. Oh iya. Tapi bonus ibu ya. Betul. Saya mau nelpon mau japri Mbak Nadia. Betul. Mbak Nadia mau datang. Iya. Nanti dia habis meeting nanti. Dia ada meeting nanti selesai jam 6. Kemarin mau pulang ini tidak turun terlalu. Belum Wow. plong. Ya kan kemarin nggak ada Mbak Nadia yang cair 1 triliun. Nanti Terlalu cepat kemarin. Iya. ini kan cuma 1 orang. Kalau kemarin kan ada 8 orang. Jadi cepat. Kalau ini lama. Itu banyak teman di depan. Nanti Bapak siapin ya mentalnya ya. 1 triliun nanti cair ya. Jangan pingsan ya. Ntar 1 triliun lu pingsan lagi. Ntar duitnya pakai karung, dalamnya daun pisang. Saya bilang sudah itu yang bikin saya tidak punya modal karena selalu ada yang Iya. Itu ibu ada aja jalannya, berarti udah kehendak Allah. minta bantu, ada pun yang sakit, yang butuh untuk mau kawin, mau apa saja. Iya. Utang, datang menutang, kadang dilarikan, tidak dibayar. Iya. Saya tidak, Iya. iya saya tidak pikirkan itu uang, hanya saya selalu meminta. Iya ibu. Ibu. Mbak Nadia. Tuh. Saya lagi di Ya, oh iya, nanti datang ya. Nih bapak sama ibunya nih. Tuh orangnya. Ya. Ya. Ajarin ya cair 1 triliun ya nanti ya. Ajarin ya. Habis sholat isya sampai sini ya. Oke, makasih. Ya. Masih Oh. rapat Mbak Nadianya berusaha. Saudara bukan, teman bukan, tetangga bukan. Oke? Ada lagi? Yang mau ditanyain? Nanti kita puas-puas dah. saya tidak tahu, hanya Pak Haji yang kasih keluarkan apa-apa yang Iya ibu. Kenapa? Kenapa? kita belum tahu. Iya. Apa? Jadi ibu ini grogi juga nggak tahu yang harus tanyain, cuma mesrahin ke Pak Haji aja. Boleh. Nanti kan ada Mbak Nadia. Nanti kita berempat, bapak, ibu, berlima, saya berenam. Nanti ada Mbak Nadia, ada bapak, ada Mbak Nadia, ada Haji Marco. Nah kita ntar nggak live. Kita Eksklusif. berenam, bertujuh. Saudara bapak masuk, bertujuh. Nanti ngobrol. Mbak Nadia suruh ngajarin cair 1 triliun. Bapak cair harus 1 triliun ya. Amin, amin. Nanti kan geger. Tidak ada kepala desa punya duit 1 triliun. Wow. Awet muda ya. Muda lagi. Jadi umurnya kayak seperti umur 25 tahun Bapak ya. Sudah 11 tahun. Oh 11 tahun. Ibu 43, 42. Bapak berapa? Hah? 52. Oh muda bener. Ini 58. 58. Ini udah kadaluarsa. Itu 56, 57 udah expired. 56. Ini udah keracunan 56. Nanti Bapak ada enakan juga tulis untuk pertanyaan ke Mbak Nadia. Bapak kan ada di di masyarakat. Biar Bapak ngobrolnya sama masyarakat lebih enak. Terus biar Bapak menghadapi orang-orang juga lebih enak. Bisa nanti tanyakan ke Mbak Nadia ya. Apa aja kiat-kiatnya. Clue-cluenya. Ada lagi siapa habis nih? Oh ya, habis. Oke, kami nanti ketemu ya jam 8 ya. Sip, terkabul. Ya, jangan jauh-jauh ya. Jauh-jauh ya, jangan jauh-jauh ya. Ketemu di kantin ya nanti ya, dipanggil. Saudara kasih tahu.